Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ya, apa kabar semuanya? Ya, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya untuk semuanya. Selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada perkataan yang kurang berkenan ya. Oke, jadi untuk dari mulai UTS sampai ke UAS ya. Ini nanti sebetulnya proyek besar kita adalah di UAS nanti ya. Nah, untuk eh UASnya ya kita tidak tahu kan seperti apa, tapi kalau dari pihak kampus akan memberitahukan bahwa di tanggal 15 itu apakah nanti akan positif untuk kita bisa belajar kembali di kampus atau masih menggunakan daring ya. Jadi masih menggunakan daring selama belum ada keputusan karena untuk wilayah Karawang sendiri masih zona kuning ya, jadi masih dalam pemantauan. Ya harapannya bisa segera eh, tatap muka ya, karena memang untuk auditing kita butuh latihan yang cukup banyak di lab ya. Oke baik ya, untuk kesempatan hari ini adalah pembahasan kita ya mengenai pemeriksaan atau audit biaya dibayar di muka dan audit investasi. Oke, baik. Untuk pemeriksaan dibayar di muka ini berarti terkait dengan semua kaitannya adalah biaya-biaya yang sifatnya sudah di prepaid atau sudah dilunasi terlebih dahulu. Ya, bisa berbagai biaya ya, bisa bersifat biaya pajak, bisa bersifat biaya yang sifatnya expense sewa gedung dan sebagainya ya. Jadi semua biaya yang sudah dilunasi di awal ya. Dimaksudkan untuk apa sih biaya dibayar di muka? Nah, digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Fungsinya adalah untuk ketika perusahaan berpikir bahwa di kemudian hari tidak memberatkan, maka mereka lebih dahulu membayar di awal. Ya, untuk itu dikatakan biaya dibayar di muka ini memberikan manfaat atau dari beberapa periode ya, sekalipun itu dia dimasukkan sebagai aktiva yang tidak lancar. Nah ini ya contoh-contohnya bisa berupa premi asuransi, sewa, iklan, pajak atau biaya-biaya lainnya ya yang bisa di awal periode kita lunasi terlebih dahulu. Nah, tujuannya yang pertama di audit biaya dibayar muka ini adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup jelas atas biaya dibayar di muka ya, karena eh, proses pembayaran di muka ini nanti akan terkait dengan kas ya, terkait dengan struktur kas kita sehingga kita harus berhati-hati ya, jangan sampai memasukkan biaya yang sudah dibayar kemudian kita input kembali sesuai dengan jumlahnya ya. Itu berarti kita akan nanti masuknya dua kali pembayaran. Nah, berikutnya adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka ya. Jadi kita pastikan bahwa untuk tahun yang akan datang kita sudah mereduce dari nilainya karena kita sudah melakukan pembayaran di muka. Kemudian untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka ini mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan yang telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Nah, kalau untuk tahun depan dia menjadi sebagai pengurang karena sudah dibayar di muka, tapi kalau tahun ini ketika kita melakukan pembayaran maka itu menjadi beban atau dicatat sebagai beban ya, beban dibayar di muka. Nah, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dibayar di muka laporan keuangan sudah sesuai dengan PABU, ini prinsip akuntansi berterima umum ya, berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, dari pengujian substantifnya atau pengujian pengendaliannya kita bisa mengendalikan bahwa intern rekening kita sebagai yang dicatat sebagai biaya beban di muka ini dapat kita lakukan dengan menggunakan flowchart ya, uraian tertulis atau pengendalian intern.
Dan untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai pengawasan intern klien, auditor harus memberikan perhatian yang cukup baik terhadap pertanyaan yang mempunyai jawaban tidak. Ya, jadi misalkan apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki bukti yang cukup terhadap biaya dibayar di muka? Kalau katanya tidak, ya berarti kita harus uji kembali. Atau ragu-ragu ya, karena berarti itu ada butuh pembuktian. Oke, melalui kuesioner dapat diperoleh kekuatan dan kelemahan. Nah, kuesioner di sini pasti kuesioner yang sudah disertai dengan bukti ya, jadi checklist bukti di sini. Nah, ini contoh checklistnya. Ya, ini tahapan sebelum kita melaksanakan perhitungan pengujian pengendalian ya. Tapi kita di sini baru tahapan awalnya. Nah, ini contoh pertanyaannya kepada klien. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Nah, bukti-buktinya memang harus ditunjukkan. Bisa secara sampling atau bisa secara kita uji secara semuanya. Maka kalau ya berarti jawab ya. Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Ya, kalau misalkan biaya dibayar di muka berarti ini harus ada tanda tangan uh, finance dan accountingnya ya dari manajer mereka masing-masing. Nah, apakah list agreement insurance policy di file dengan baik dan rapi? Berarti artinya kita memiliki bukti ya. Nah, itu kita harus selalu anggap bahwa kita selalu memiliki bukti kalau kita sudah melakukan pembayaran. Kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum dalam pertanyaan di atas kita bisa ungkapkan ya. Kesimpulan penilai dan sebagainya. Jadi kita di sini adalah checklist persiapan ya. Pengujian substantif, pinta atau buat analisis setiap rekening beban dibayar di muka yang mencakup saldo awal, tambahan, amortisasi, dan saldo akhir. Lakukan pengujian terhadap ketelitian pencatatan dan perhitungan. Kemudian kita nanti akan melihat ke working trial balance sebagai patokan ya, karena semua pengujian kita itu awalnya adalah dari working trial balance ya, TB1 dan TB2. Itu adalah basicnya ya, sumber utama dari pengujian auditing. Kemudian kita akan memeriksa voucher-voucher dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan rekening yang sudah kita bayarkan di muka. Voucher-voucher ini bisa berupa bukti-bukti atau berupa rekening-rekening yang sifatnya sudah kita lunasi. Hitung jumlah amortisasi tiap beban dibayar di muka untuk tahun berjalan. Jadi artinya kita pasti akan ada amortisasi ya, karena kita membayarkan setiap biaya-biaya tersebut. Ya, kalau polis asuransi, maka kita harus periksa kertas kerja asuransi dibayar di muka, dan kita juga harus mendapatkan konfirmasi kalau kita melaksanakan sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, maka kita juga harus memiliki bukti konfirmasinya. Pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Nah, untuk pajak kita tidak include ya, karena memang dia punya bagian sendiri audit pajak dan itu cukup banyak ya. Saya tidak tahu apakah di kurikulum ada atau tidak, karena memang dipisah ya untuk audit pajak tersendiri, karena audit pajak itu punya elemen yang sangat kompleks sekali ya dari setiap PPH ya. Nah, yang kita hanya pelajari adalah prepaid expense-nya ya, prepaid expense yang non pajak ya. Nah, sifat-sifat biaya dibayar di muka ini seperti apa ya? Keduanya satu, punya manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, dikelompokkan sebagai harta lancar atau current asset. Nah, kalau menurut SAK atau menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka ini dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Nah, bagian dari biaya dibayar di muka yang memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasi sebagai aktiva tak lancar. Ya, jadi ada yang sifatnya lancar karena kita membayarnya, tapi bisa digunakan untuk pembayaran yang aktiva tidak lancar. Oke, contoh dibayar di muka tadi ya, sudah. Nah, ini prosedurnya ya. Prosedur pengujian substantif dari prepaid. Contohnya ini adalah prepaid rent ya, atau sewa dibayar di muka ya. Pertama kita minta rincian atau schedule prepaid rent ya. Kemudian cek ketelitian perhitungan matematis, mathematical accuracy-nya, apakah betul atau tidak jumlahnya sekian. Cocokkan dengan saldo prepaid rent pertanggal neraca di SO kita ya, SO buku besar prepaid rent. Ya.
Oke, kemudian cocokkan saldo awal prepaid trend dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Jadi perbandingannya ada SO dengan TB1, TB2, kemudian kertas kerja tahun lalu. Karena permasalahannya ini adalah REN. REN itu kaitannya berarti dengan kalau kita misalkan sudah membayar, berarti kita dibayarnya misalnya tahun lalu, berarti kita harus cek pembayaran tahun lalunya itu di mana. Ya, nah kemudian lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dengan memeriksa list agreement. List agreement ini perjanjiannya. Jika sudah dilakukan compliance test, ya refer ke kertas kerja. Kemudian tie up, tie in. Tie up, tie in ini adalah cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar dan buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Nah, mengapa hanya jika diperlukan? Jika sesuai, maka kita tidak perlu input ke adjustment. Adjustment itu hanya jika kita memiliki perbedaan antara yang real dan pengujian substantif. Sekalipun itu besarannya tidak sebesar 2%, maka kita wajib masukkan ke adjustment. Tapi kalau memang sama persis, kita tidak perlu input ke adjustment. Oke ya, ini kalau asuransi ya sama, intinya kita mengecek bukti-buktinya dulu, kemudian ada proses vouching, kita lihat ya. Kemudian kita mencocokkan dengan TB1, TB2 dan saldo kertas kerja tahun lalu. Jadi alat buktinya ada TB1, TB2 dan kertas kerja tahun lalu ya. Kemudian polis-polis asuransi tersebut. Nah, hanya nanti ada tambahan kalau di asuransi, apakah dalam polis asuransi tersebut terdapat bankers clause. Bankers clause ini dalam pasal polis asuransi menyebutkan tentang kerugian jika klaim dibayarkan oleh bank. Nah, maksudnya apa? Jika kita terlambat atau ada denda asuransi. Nah, biasanya itu bank dulu yang menangani ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk advertising. Advertising itu kita cek footing ya, footing dari advertising kita. Kemudian bukti pembayaran dan surat perjanjiannya dari advertising kita, apakah kita iklannya di TV atau di mana ya. Nah, kemudian kita harus selalu melakukan stock of name. Stock of name ini kalau untuk barang-barang souvenir ya. Jadi advertising yang sifatnya dalam bentuk spanduk dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat ya, karena kita harus cek jumlahnya. Nah, ini kalau teks ini tersendiri ya, karena mereka memang memiliki banyak ya. Mereka punya buku kerja sendiri terpisah ya. Nah, itu adalah pendahuluannya untuk biaya yang sifatnya dibayar di muka. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, untuk biaya dibayar di muka, ini kita lihat di halaman. Ya, kalau dari buku ini kita di halaman 33 dan 34 ya. Oke, baik. Ini coba kita lihat dulu ya soalnya ya. Kita baca dulu. Ini khusus yang insurance dulu. Oke. PT Nabila Presindo mengadakan perjanjian asuransi untuk kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, kebakaran, dan ganti rugi kepada karyawan yang mengalami kecelakaan. Jadi kita pahami dulu ya maksud soalnya. Di sini dia memiliki 3 asuransi kecelakaan, kebakaran, dan asuransi kecelakaan untuk karyawan ya. Ganti rugi sifatnya yang ketiga itu. Berikut ini adalah daftar voucher selama tahun 2003 yang dilakukan untuk pembayaran asuransi. Diasumsikan voucher-voucher tersebut sudah disertai lampiran dan lengkap. Berarti kita tidak perlu menggunakan proses vouching lagi karena sudah diotorisasi ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini PT Nano Insurance. Ini ada 2 faktor ya, ada 2 faktur. Kemudian keterangannya dari PT Bumi Pertiwi, jenisnya asuransi kecelakaan, periodenya selama 3 tahun ya. Nanti kita lihat untuk perinciannya di pengerjaannya ya. Dan kemudian di sini adalah general age-nya. Nah, ini adalah diasumsikan polis-polis asuransi tersebut telah diperiksa dan tidak ditemukan perbedaan. Maka tanggal 4 Januari 2004 Anda mengirim surat kepada PT Nano Insurance mengenai polis-polis asuransi yang masih berjalan. Nah, PT Nano Insurance ini
adalah auditor insurance ya. Ya, jadi dia menangani audit dari beberapa asuransi ya. Nah, ini untuk yang Generalized Prepaid Insurance ini kita memiliki seperti ini ya. Saldo awal di tahun 2003 1 Januari, 5 Januari, 3 Juli dan 5 Agustus dan 31 Desembernya. Oke, baik. Sekarang kita lihat dulu ya. Ini kaitannya nanti dengan kertas kerja tahun lalu ya di D 1 ya, D1 tahun lalu. Oke, baik ya. Ini coba sebentar saya agak besarkan ya. Ya, pertama tugas kita itu kita harus merekap dulu dari yang tahun lalu. Ini kan kita adalah berada di tahun 2003. Nah, sekarang kita rekap dulu yang tahun 2002. Nah, tahun 2002 ini kita dapat, ini sudah saya kasih ya, sengaja biar lebih mudah ya, keterangan dan panah-panahnya ya, untuk memudahkan melihat dari mana sumbernya. Nah, ini uang muka di tahun 2002 akhir itu kita dapati dari TB1 ya, di prepaid insurance 31 Desember ya. Jadi kita lihat di TB1 kita ya, nih ya 21.750 ya. Nah, di sini awalnya ya. Oke, jadi kita masukkan di awal sini ya, uang muka. Oke, sebentar. D1. Nah, setelah itu kita masukkan data-data dari yang voucher tahun lalu terlebih dahulu ya. Nah, ini asuransi kebakaran, jumlah jaminannya adalah 1 juta. Nah, ini dari mana 1.250 jumlah jaminannya? Itu kita dapatnya dari tahun lalu ya. Nah, ini adalah dari PT Timur Putra. Kita asuransi di PT Timur Putra ya, sebesar 1.700.000. Kita dapat dari mana? Nah, di sini ya. Ini mungkin agak kurang terlihat, sama ya, di buku e-booknya pun agak kurang terlihat, tapi masih samar-samar terlihat ya di sini. Jadi besarannya adalah 1.700.000. Itu kita ambil dari yang kertas dari hasil audit di tahun lalu ya. Karena biasanya asuransi itu kontinu. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Ya. Karena tahun mulai 98 5 tahun ya, 99 2000 2001 2002 2003. Jadi 2003 ini masih berlangsung, makanya kita masukkan ya. Karena di sini berlangsung tahun 98 selama 5 tahun ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat kenaikan polis. Kenaikan polis itu ini sudah saya kasih panah ya. Nah, ini terus saya coba buka di sini. Oke, kenaikan polis ya biar lebih terlihat ya. Nah, ini kita tadi berkaitan masih dengan PT Timur Putra ya. Kaitannya dengan PT Timur Putra. Nah, pertanggungannya naik ya. Periode untuk waktu yang tersisa dari polis lama ini adalah kenaikannya ya, 750. Jadi kita cek dari apa namanya keterangannya. Kalau ada kenaikan, berapa kenaikannya, maka kita input sebagai kenaikan. Kalau ada kenaikan ya, kenaikan dari polis ya 750. Kemudian kita melakukan perpanjangan polis karena sudah jatuh temponya di tahun 2003, artinya kita mau pilih apakah kita mau berhenti atau kita mau melanjutkan. Ya. Nah, di sini dia memilih untuk melanjutkan, ya. Nah, melanjutkan dengan besaran yaitu sebesar 22.500.000. Ya, 22.500.000. Ya. Nah, ini diperpanjang pada bulan Agustus 2003. Yang dibayar pada tanggal sudah lunas ya, berarti ya ini prepaidnya ya sudah di debit ya. Nah, sudah dibayar. Oke, berarti diperpanjang.
kita input perpanjangannya. Oke, ini adalah tambahan kenaikan, kalau ini adalah yang baru. Nah, kalau sudah, maka itu baru yang Timur Putra. Sekarang kita lihat yang asuransi kecelakaan. Nah, jumlah jaminannya itu adalah sebesar 1.125.000. Nah, dari mana? Ini 1.125.000. Ini adalah asuransi sifatnya jenisnya kecelakaan. Ya, periode 3 tahun. 1.125.000. Oke, kemudian kita masukkan ya. Ini kontrak baru ya di tahun 2003 ya. Kita lihat kontraknya ya, yang tahun 2003 ini. Oke, kalau sudah kita jumlahkan ya untuk yang asuransi-asuransi yang kita miliki ya. Setelah kita dapati ya, ini hasilnya adalah 26.075.000. Nah, kemudian dibebankan sebagai biaya. Nah, ini adalah hasil pertanggungannya ya segini. Nah, sekarang kita lihat yang dibebankan sebagai biaya. Nah, biaya yang dari saldo lama itu 1,7 ya, ini yang tadi ya, yang masih ada. Kenaikannya 750 yang tadi ini ya. Atas perpanjangan baru. Nah, ini sekarang kita yang lihat yang Bumi Pertiwi ini ya. Nah, untuk yang Bumi Pertiwi ini, sorry, ini yang kita yang ini dulu ya, yang apa namanya, Timur Putra dulu ya. Timur Putra itu kita lihat ya. Ini 1.500.000. Kalau yang biaya perpanjangan baru ya, itu 1.500.000. Ini kita lihat dari ini sudah saya kasih panah ya. Ini ada di sini. Ini memang di e-booknya juga agak kurang terlihat ya. Nanti coba Anda lihat lagi di sini ya. Nah, untuk yang Bumi Pertiwi ini jaminannya selama 3 tahun ya. Kenaikannya adalah dari ini ya. Ini kita bagi 3 karena untuk 3 tahun ke depan. Sekarang kita baru tahun 2003, berarti 1 tahun. Jadi ini sebesar 375. Maka kita jumlahkan antara Timur Putra dan Bumi Pertiwi karena kita punya 2 asuransi. Kita taruh di sini. Nah, maka ini kita jadi total pembebanan biaya kita untuk asuransi kita adalah sebesar 4.325.000. Nah, saldo uang muka yang kita miliki itu adalah 21.750.000 ya. 21.750.000 ini dari ini ya, 26 tadi kita kurangi dengan yang beban. Jadi ini yang manfaat, ibarat dikatakan manfaat karena kita telah melakukan perpanjangan asuransi, dan sini adalah biaya-biayanya yang dikeluarkan untuk yang mengikuti ya. Jadi kalau namanya asuransi itu ada biaya yang mengikuti asuransi itu sendiri kan. Nah, jadi totalnya adalah 21.750.000. Nah, sekarang kita cek apakah sesuai dengan yang di SO. Nah, untuk yang beban asuransi ya, total menurut perhitungan kan tadi ini kita yang di SO kita cek yang bebannya ya, 4325 ya. Nah, kemudian ini masih ada satu asuransi lagi. Kenapa tidak diinkludkan? Di tahun lalu kita hanya punya 2 asuransi, Timur Putra dan Bumi apa tadi? Bumi Pertiwi ya. Jadi yang satu kontrak ini kontrak baru. Nah, kontrak baru yang kita ambil dari PT bentar ya. PT Jiwaraga yang berupa asuransi keselamatan kerja itu sebesar 2.750.000 ya. Sorry, 1.625 ya. Kenapa? Karena yang insurance expense-nya ya 1.625 iya. 1.625. Kemudian setelah kita input
dari yang asuransi baru ini kita totalkan biayanya. Ya, nah kita totalkan biayanya. Nah, total biaya ini kita bandingkan dengan SO. SO ini adalah TB1, TB2 ya. Sebentar ya, saya cek di prepaid insurance. Ada lagi nggak insurance mungkin TB2. Sebentar ya. Nah, insurance ya di sini ada sebesar 5950 ya. Ya, nanti saya kasih linknya ya untuk ini saya masih cari 5950-nya ya. Tapi intinya dia harus sama dengan yang SO ini ya. Nah, kalau dia sama artinya tidak ada perbedaan, berarti kita anggap itu sudah betul. Sekalipun dia ada perbedaan tapi masih di bawah 2% atau maksimal 2%, maka itu dianggap masih bisa ditolerir ya. Gitu. Nah, ini ya, ini kita tadi lihat ya buktinya ya. Prepaid insurance 1.700.000 dan 21.750 ya. Ini ada, ini kita bold, saya tandakan nanti. Ini ini prepaid trend ya. Oke. Ya. Ini ya nanti saya coba kasih linknya ke sini ya. Jadi biar clear di satu ini. Ya. Ini adalah untuk cara kita mengaudit apa namanya? Asuransi ya, prepaid insurance. Jadi alurnya tadi seperti itu. Kita rekap dulu dari asuransi-asuransi kita yang sifatnya masih dari tahun lalu ada. Terus kita akumulasikan dulu jika ada kenaikan atau ada sisa ya yang belum, artinya itu masih manfaat kita ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan berapa manfaat kita. Kalau kita ada polis baru berarti kita jumlahkan polis baru kita. Kemudian biaya-biaya yang mengikuti asuransi ya. Biasa kalau ada kenaikan atau dari saldo lama ada manfaat yang atau biaya yang belum terbayarkan, ya kita harus bayarkan ya. Nah, ada perpanjangan biaya dan sebagainya itu nanti kita harus masukkan. Nah, setelah itu kita akumulasikan berapa biayanya, kemudian manfaat yang kita dapatkan dari asuransi kita kurangi dengan biaya-biaya, maka kita dapati ininya ya, apa namanya, SO-nya. Kalau nggak salah SO yang kita lihat ini yang ini ya, 21750 ya. Nah, setelah itu kalau ada perpanjangan baru nanti kita masukkan di asuransi jiwa raga. Ya, asuransi jiwa raga. Nah, baru kita nanti dapati total biayanya. Nah, ini adalah untuk yang eh, audit D1 ya. Kalau untuk audit D2 ini mudah ya. Ini hanya sebatas apa namanya? Bukti pemeriksaan ya. Jadi konfirmasi bukti pemeriksaan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Sebetulnya di buku juga sudah ada ya. Jadi tidak perlu dikerjakan lagi itu kalau yang ini. Tapi nanti kalau misalkan ada soal baru berarti sesuaikan saja ya. Jadi di sini hanya dengan hormat kami beritahukan bahwa PT Nabila Presindo memiliki polis asuransi pada perusahaan berikut ya. PT Timur Putra, polis sekian, asuransinya ini, jaminannya sekian, tanggal sekian, preminya sekian, jangka waktunya sekian. PT Bumi Pertiwi juga sekian ya. Nah, ini kita hanya merekap ya jumlah dan besaran periode waktunya. Nah, kemudian ini juga sama kalau
Ya, ini adalah audit internalnya ya. Kami diminta Bapak Andri, Direktur PT Nabila memberikan informasi hutang PT Nabila kepada kami dalam bentuk perjanjian leasing sebagai berikut ya. Nah, ini ya, ini. Oh, ini nanti ini yang prepaid rent, sorry. Ini yang hanya dipakai yang ini saja. Oke ya. Itu kemudian untuk D3, D3 juga sama ya. Ini kita oh, ini sudah prepaid rent. Ntar ya. Berikutnya prepaid rent. Untuk yang prepaid insurance dulu silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, intinya nanti kalian ikuti dulu ya ini alur-alurnya. Ini sudah saya buatkan panah-panah biar kalian tahu dari mana ya. Nah, kemudian untuk yang kita masuk ke prepaid trend ya sekarang ya. Oke, untuk prepaid trend keterangannya yang seperti ini ya di buku ya. Ini ada keterangan prepaid trend itu. Nah, ini sekarang rent. Duh, kok saya tidak bisa tarik ini. Nah, ya ini tidak bisa ditarik ya. Oh, ini bisa. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, PT Nabila Tresindo atau yang di sini saja ya yang saya sudah. Nah, ini ya. PT Nabila Tresindo telah menyewa ruangan untuk kantor berdasar kontrak selama 10 tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2003. Pembayaran sewa sebesar 22.500.000 secara tahunan yang dibayar di muka setiap tanggal 1 September. Perjanjian sewa ini tidak diperpanjang mulai bulan Agustus 2003. PT Nabila Presindo pindah ke gedung baru yang juga gedung sewaan tetapi pembayaran sewanya dilakukan bulanan. Ya, lihat notulen rapat khusus tahun 2003. Sayangnya bukunya memang sangat tidak lengkap ya, jadi kita tidak ada bukti-buktinya. Jadi untuk yang tahun lalu itu tidak ada soal, untuk yang tahun sekarang tidak ada, kita tidak bisa mereka-reka karena tahun lalu yang di buku itu tahun 2002 itu tidak memiliki soalnya gitu. Jadi langsung jawabannya kita tidak bisa membandingkan bagaimana cara pengerjaannya gitu. Ya, jadi bukunya sangat lemah sekali ya untuk pembuktian. Kalau buku lain pun sama ya, agak sulit kalau kita cari kasus yang kontinu seperti ini. Kebanyakan hanya yang sifatnya putus-putus ya. Jadi audit investasi misalkan atau audit prepaid. Dia soalnya khusus audit prepaid. Jadi TB1, TB2-nya tidak ada gitu. Dia hanya soal yang terputus pada audit prepaid saja gitu. Nah, emang kalau untuk yang continue seperti ini memang dibutuhkan data yang kredensial sifatnya atau data yang sifatnya rahasia perusahaan dan memang sangat susah karena untuk mendapatkan data perusahaan itu tidak mudah dibocorkan. Nah, tujuan pemeriksaan uang muka biaya adalah untuk mendapat keyakinan yang memadai tentang keabsahan saldo akhir rekening uang muka dan pembebanannya ke dalam rekening yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan ini, perhatian akuntan dititik beratkan pada pemeriksaan hal berikut. Satu, kewajaran harga perolehan yang terjadi. Dua, ketepatan alokasi harga perolehan menjadi aktiva dan biaya. Dan ketepatan cut off. Ya, ini ya. Jadi ini fungsinya prepaid rent. Apakah harganya dikatakan wajar? Wajar itu dalam artian apa? Tidak ada perbedaan antara SO dengan audit ya. Bukan perbedaan harga secara tanah ya. Ketepatan alokasi harga perolehan artinya kita akurat bahwa kita tidak ada yang terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah ya, dan cut off transaksi berarti pembuktian transaksi. Oke, baik, sekarang kita lihat ke pengerjaannya. Nah, pertama ini sih lebih mudah ya karena kita kalau rent hanya satu ya. Ya kita rekap dari yang tahun lalu ya. Ini kebetulan yang tahun lalunya kalau Anda lihat di buku ya itu di halaman
124. Nah, ini ya. Ini bukti tahun lalu tapi sangat tidak terlihat sekali, sangat buram sekali. Jadi saya coba ketik ulang ini ya. Nah, ini sudah saya ketik ulang ini berdasarkan yang eh ya kalau saya lihat dari sini memang tidak terlihat, tapi saya prediksi ini angka-angkanya adalah begini ya. Jadi pertama kita eh ini tahun 2002 ya. Nah, kita rekap dulu ya. Pertama untuk yang prepaid trend. Prepaid trend di sini 15 juta kita ambil dari yang tahun lalu ya. Ini harusnya prepaid trend 2002 ya. Nah, pembebanan sebagai biaya di tahun 2003 ya, ini masih ikut ya. Karena ini yang kita ambil ya prepaid trendnya. Nah, kemudian prepaid trend di sini kan dikatakan kenapa tetap ya? Karena dia tidak memperpanjang ya. Dikatakan bahwa Nabila Presindo pindah ke gedung baru. Jadi dia tidak memperpanjang sewa di tempat lama. Artinya berakhir di tahun lalu. Yang tahun ini terakhir gitu ya. Jadi eh dari perhitungan di atas ya, kita bisa dapati ya, ini adalah beban sewanya 15 ya. Dan kemudian di perjanjian yang baru itu ya, ini eh kita ambil dari yang masih yang tahun lalu ya, ini karena tapi dianggapnya perjanjian yang baru karena kita punya prepaid trend dan sewa tahunan yang menurut perjanjian leasing tahun 93 ya. Jadi yang masih aktif lah ya sampai sekarang. Nah, ini adalah 37.500 ya. Maka kalau kita jumlahkan ini menjadi 52.500. Nah, 52.500 ini pun sama ya. Kita nanti perbandingkan dengan S overbook ya. Nah, ini kita sudah benar ya. Ini 15 ya. Jadi kita lihat angka-angkanya apakah sama dengan yang di sana yang ada di bukti dengan yang ada di sini. Ini kan audit tahun lalu ya. Berarti sama dengan tadi buktinya ya. Nah, terus kemudian untuk rent. Nah, ini ya, lihat ya, 52.500 sama ya. Ya, ini 52.500 berarti sama. Ini pun yang insurance tadi 59.50 ya. Kita lihat kembali ya. Insurance 59.50 itu ya fix sama ya. Ini yang saya maksudkan tadi. 59.50 ini. Ini saya kasih tanda warna kuning ya untuk memudahkan kalian melihat nanti. Oke, warna kuning. Untuk yang REN juga saya kasih tanda warna kuning ya untuk memudahkan kalian lihat SO. Ini SO-nya ini ya, TB2 ya. Oke. Nah, jadi ini Anda bandingkan dengan yang tahun 2003. Sama, kalau sama berarti sudah tepat. Berarti dia tidak memiliki gap atau tidak memiliki selisih. Selisih kalau masih 2% tidak masalah, tapi kalau misalkan lebih berarti ini. Tapi kalau nah lalu bagaimana? Sekalipun misalkan dia kurang dari 2%, kalau memang dia ada selisih maka kita harus bikin ke adjustment. Mengapa di sini tidak ada journal adjustment? Karena di sini tepat. Jadi tidak ada reklasifikasi atau adjustment yang kita butuhkan. Itu dari prepaid trend. Ya, gitu. Ya, satu lagi ya, ini untuk audit investasi ya. Saya selesaikan saja dulu. Jadi ini ada dua materi ya, karena kita dapat SKS. Jadinya semua bahas tiga, tapi terlalu banyak sepertinya ya. Jadi kita sampai audit investasi dulu. Nah, saya sampaikan dulu ininya, pengantarnya audit investasi ya. Oke ya, tunggu sebentar.
Ya, audit investasi ini apa saja sih yang kita audit ya? Catatan-catatan apa saja yang kita butuhkan? Pertama, sertifikat saham, dokumen ya, yang menunjukkan kepemilikan dari klien sebagai pemegang saham, obligasi yang masih dipegang oleh pemegang obligasi ya. Bond indenture ini adalah kontrak yang memberikan pernyataan atau janji surat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi, jadi kesepakatan lah seperti itu. Broker advice, dokumen yang dikeluarkan oleh pialang yang memberi spesifikasi mengenai harga dan pertukaran transaksi investasi ya. Kita mau jual berapa saham kita, itu biasa kita harus konfirmasi dengan broker karena kita menjualnya di broker ya. Ya tidak bisa langsung ke eh, tangan pertama. Book of Original Entry, buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi ya. Dalam hal investasi, investasi subsidiary ledger, ini buku pembantu investasi yang digunakan untuk mencatat berbagai portofolio investasi maupun sekuritas. Kemudian fungsinya kita terkait dengan pembelian sekuritas, penerimaan penghasilan periodik, penjualan sekuritas, ya, penerimaan penghasilan periodik, penjualan sekuritas, pencatatan transaksi sekuritas, pengamanan sekuritas, pemeliharaan kecepatan buku besar pembantu ya. Jadi ini fungsinya ya agar kita bisa mengendalikan pencatatan sekuritas yang terjadi di perusahaan ya, supaya pencatatan itu tidak ada kesalahan ya, khususnya di akhir periode ya. Pengujian substantifnya seperti apa? Yang pertama kita harus memverifikasi dari berbagai saldo, daftar, dan buku pembantu. Ya. Kemudian klien diminta untuk menyiapkan daftar investasi yang terdiri dari daftar sekuritas yang dimiliki perusahaan dan daftar sekuritas yang telah dijual di pasar modal pada periode yang diaudit. Kemudian berikutnya kita menerapkan prosedur analitikal. Nah, ini adalah prosedur pengujian analisis yang dilakukan dengan memperbandingkan saldo rekening investasi dengan rekening lainnya atau total aset ya, baik untuk periode yang sama maupun periode yang lalu ya. Jadi tetap nanti ada perbandingan, alatnya adalah kertas kerja tahun lalu, kemudian ada TB1, TB2. Kemudian inspeksi dari perhitungan sekuritas yang ada di tangan yang terdiri dari ini ya, ini pengecekan ya. Jadi kalau Anda melihat saham pasti selalu akan ada seperti ini. Ini kita harus cek apakah betul atau tidak si pemiliknya adalah yang tertulis ya. Kemudian lakukan penelusuran jurnal terhadap rekening investasi ya, kita harus sinkronkan ya. Kemudian hitung kembali pendapatan yang telah diterima. Kita harus melihat apakah ada pendapatan yang diterima, artinya saham yang sudah dibeli gitu ya, ataupun kalau ada pengeluaran dari dividen dan sebagainya. Penelahan dokumen harga pasar saham, bandingkan penyajian statement keuangan dengan GAAP ya, ini sama seperti PABU ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tujuan audit dalam siklus pendanaan, kita eksistensi dan okurensi pembentukan transaksi. Jadi kita melihat proses transaksi kita seperti apa pembentukannya ya, dari mulai kita menjual sampai ke dibeli ya. Kemudian kesempurnaan rekening utang jangka panjang ya, ini sifatnya saham dan obligasi jangka panjang, mencerminkan semua kewajiban kepada kreditor jangka panjang pada saat tanggal neraca. Rekening modal saham mencerminkan hak-hak para pemilik terhadap semua aktiva ya. Semua transaksi utang jangka panjang dan transaksi modal dalam tahun dilaporkan telah dicatat. Hak dan kewajibannya rekening utang jangka panjang mencerminkan jumlah secara hukum. Ya, secara hukum jadi yang tercermin di dalam utang jangka panjang kita itu adalah apa yang tertulis di dalam laporan dan apa yang dimiliki oleh si pemegang saham ya, itu harus sinkron. Karena kita tidak bisa menuntut kalau ada perbedaan ya. Itulah mengapa dibutuhkan audit. Penilaian atau alokasi ya,
Kemudian presentasi dan pengungkapan rekening utang jangka panjang, kesepakatan perjanjian dan rancangan pelunasan, semua fakta yang berkaitan dengan pengeluaran saham. Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern ini yang dibutuhkan ya, catatan-catatannya, fungsi yang terkait ya, ini tadi ya. Nah, oke, seperti itu. Itu yang kita butuhkan sebagai audit investasi. Oke, baik ya. Sekarang kita lihat ke penerapannya. Pertama kita lihat dulu di soalnya. Di halaman 37. Halaman 37 kita lihat ya. Oke. Oke, sejak beberapa tahun lalu, PT Nabila Presindo telah membentuk dana untuk persiapan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Nah, dana tersebut diinvestasikan dalam saham biasa, tanah, seperti tampak pada WP1 tahun lalu. Sebagian rencana pengembangan usaha telah dilaksanakan tahun 2003, berupa pembangunan gedung dan pembelian mesin high-speed rotary press. Untuk menutup sebagian biaya ekspansi, maka tanah dan gedung yang baru dibangun dijual pada PT Multi Asuransi seharga 532.500.000. Dari jumlah tersebut 125 jutanya diterima tunai, sisanya berupa pembebasan kewajiban kepada PT Bangun Jaya. Nah, ini pembebasan kewajiban ini sepertinya adalah pelunasan dari pembelian di sebelumnya ya, atau utang bisa dikatakan seperti itu. Untuk itu tagihan dari PT Bangun Jaya sudah didebet ke rekening investasi. Artinya sudah lunas. Berarti jadi didebetnya itu adalah investasi. Tanah dan gedung kemudian disewa kembali dari PT Multi Asuransi berdasarkan sewa kontrak 40 tahun dari tanggal 1 Juli. Nah, ini kita harus pahami dulu ya soal. Jadi pertama, PT Nabila Presindo ini beli tanah dan gedung ya untuk perluasan ekspansi. Nah, tanah dan gedung tersebut karena tidak bisa mencukupi biaya ekspansinya, maka tanah dan gedung ada yang dijual kepada PT Multi Asuransi. Yang mana sebesar ya ini selisihnya ya, selisih dari 532 dan 125 itu digunakan untuk pembebasan kewajiban atau pembayaran utang kepada PT Bangun Jaya. Nah, PT Bangun Jaya ini asumsi saya karena di sini memang sangat lemah bukti ya. Itu adalah kontraktor dari yang sebelumnya atau pembelian dari yang sebelumnya. Jadi, setelah itu dilunasi, kemudian tanah dan gedung yang tadi sudah dijual ke PT Multi Asuransi disewa kembali oleh PT Nabila Presindo. Jadi dia menjual, sudah dijual, disewa kembali. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah gambaran. Memang ini cukup aneh kasusnya. Jadi setelah dijual, dia jual dan dia sewa kembali. Gitu. Ya, mungkin alasannya adalah ya lebih untung jika dijual kemudian dia menyewa saja begitu ya. Saya tidak mengerti ini bagaimana soalnya. Tapi intinya seperti itu ya maksud soalnya. Dalam perjanjian terkandung beban bunga sebesar 14%. Tarif bunga ini lebih rendah dari tarif bunga pinjaman yang dilakukan sebesar 15%. Udah ya sampai di situ dulu karena kita ini harus harus audit ininya dulu yang investment tanahnya ya. Kalau untuk mesin ntar ya kita lihat berikutnya. Oke, ini coba saya perbesar dulu ya untuk yang ininya supaya lebih terlihat. Baik ya. Nah, sekarang pertama kita bandingkan dulu ini dari yang investasi kita di tahun lalu ya. Nah, ini adalah ada pendapatan sewa selama 1 bulan
750. Ya, pendapatan sewa 750 dari mana? Nah, ini ya, kita ada di sini, sorry ya. Nah, oh iya ini. Tanggal 3 Januari sewa tanah 750 ya. Ya kita lihat dulu di General Ledger. Kenapa di sini hanya yang kita pakai yang 750? Karena yang sisanya dividen ya. Yang pemasukan cuma satu, yang sewa tanah saja. Yang lainnya dividen pengeluaran ya. Kita tidak input ya karena kita lagi mengaudit investasi ya. Jadi kita masukkan 750 itu pendapatan sewa kita. Ya, kita menyewakan juga ya di sini. Menyewakan dan juga kita membeli ya. Nah, kemudian pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen ini kita input dulu dari yang tahun lalu ya. Kita memiliki 1000 dan 3000, 1000 lembar. Per lembarnya 3500. Untuk yang PT Telkom kita punya 800 lembar. Per lembarnya harganya 4500. Ini sudah sengaja saya kasih panah untuk mempermudah ya melihat. Nah, jadi kita ambil dari yang tahun lalu ya. Nah, ini dividen ya. Dividen PT Gudang Garam ini dan PT Telkom ya. Oke ya, ini yang tahun lalu. Karena masih kita pegang ya sampai saat ini ya. Jadi kita belum jual ya. Ini masih ada. Nah, ini kita masukkan, eh, kita jumlahkan invest income kita berapa? Sebesar 7.850. Nah, kemudian ini kan invest income saat kita tahun lalu, berarti ini kita saat pembelian tahun lalu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat kembali. Ini baru dividennya ya. Ini baru dividen. Nah, sekarang kita lihat harganya, harga sahamnya. Di tahun lalu harga saham kita adalah 1000 lembar ya. Itu dihargai sebesar 32.315. Maka jadi 32.315. Kemudian 800 lembar di tahun lalu pun masih sama ya. Ini harga. Jadi kalau kita bicara saham kan ada dividen, ada harganya ya, harga-harga saham. Nah, ini yang tahun lalu ya. Oke, nah kemudian tanah. Ini kita rekap dulu ya, yang masih kita miliki dari yang tahun lalu ya. Tanah di tahun lalu kita punya tanah 4 kapling di Jalan Aswan. Direncanakan untuk pembangunan gedung kantor. Nah, tahun lalu kita masih merencanakan sebagai pembangunan gedung kantor sebesar 106. Oke, nah ternyata dari kabling ini dijual kepada PT apa namanya Multi Asuransi dan 125 jutanya tunai. Ya, jadi selisihnya ya yang kita dapati. Karena yang sisanya itu kita tunai ya. Tapi selisihnya ini 407 itu adalah selisih dari ini 525 dikurangi 125 ya. Yang 125-nya sudah dibayarkan secara tunai. Oke, berarti di sini Anda dapati hasilnya adalah 596. Ini total semua ya, total semua investasi ini dari mulai dividen, pendapatan sewa, harga saham, dan investasi tanah. Hasilnya sebesar 596 ini ya. Nah, kemudian ada penjualan tanah dan gedung. Di sini kita belum dijual nih. Ini masih milik kita. Nah, sekarang dijual tanah dan gedungnya sebesar 514. Nah, ini ya di sini. Sebetulnya kalimat yang cocoknya menurut saya ini di sini bukan ya dijual untuk disewa lagi ya. Nah, jadi nanti uh, biar lebih jelas saya kasih keterangan ya. 514. Nah, jadi di sini dijual atau disewakan dijual kemudian disewakan lagi, tapi kita asumsinya untuk di penjualan tanah ya. Nah, di sini ya, jadi 514 287. Nah, jadi yang milik kita
sekarang sudah dijual. Berarti total yang masih ada sebagai saldo investasi kita itu adalah 82.437 yang harus kita lihat di invest. Invest bentar ya. Nah, ini ya. 82.437. Ya, ini sama ya dengan investment general kita di TB1. Oke, baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah selesai nih yang investasi tanah ya. Nah, sekarang masuk ke soal baru. Ini terpisah ini ininya. Pada bulan Maret 2003, PT Nabila Presindo memesan peralatan mesin offset dari Jerman. Dikirim tahun 2004. Harga mesin tersebut 262.500.000 untuk menjamin agar tidak terjadi kenaikan harga karena perubahan kurs ya. Ingat, karena ini sifatnya kita pakai euro, jadi kalau kita tidak investkan lebih, takutnya nanti euronya turun atau euronya naik. Nah, itu akan ada perubahan harga. Nah, sementara batasnya saat kita transaksi itu kita belum tahu ya. Kita harus lihat apakah stoknya ada atau tidak dari Jerman ini. Nah, PT Nabila Presindo membeli sejumlah euro dengan kurs 496. Jadi nanti kita hitung ya. Berapa euro itu? Kursnya segini, harga rupiahnya segini, dibutuhkan berapa euro gitu. Dana tersebut disimpan di Bank Berlin, Jerman, dan akan dicairkan berikut dengan bunganya setelah mesin dikirim. Jadi kalau nanti ada kelebihan atau kelebihan dari antisipasi, maka kita bisa cairkan. Konfirmasi dari Bank Ekspor Impor Jakarta, koresponden dari Bank Berlin, ini adalah bank perantara ya. Diarsipkan dalam WPE 3. Nah, sayangnya tidak ada. WPE 3-nya hilang, tidak ada di tahun lalu. Anda bisa cek di buku, tidak ada WPE 3. Pada tanggal 31 Desember 2003, kurs euronya adalah 540. Jadi sini ada kenaikan. Ya, pembelian sekian dan ada kurs euro sekarang naik. Oke, jadi bagaimana caranya sekarang kita lihat ya perhitungannya. Nah, ini ya pembelian mesin dengan kurs belinya. Kurs belinya kan ini 496 ya. 496,03. Nah, kita dapat berapa? Kita ingin tahu berapa euro. Di sini ternyata ada 529 euro. Sebentar ya, kalau saya kasih simbol di sini euro, sini ada tidak simbol euro ya. Nah, ini simbol euro ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 529 euro yang kita beli dengan harga 496. Harganya adalah segini. Sekarang terjadi kenaikan kurs ya. Nah, terjadi kenaikan kurs sebesar 285 ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, di General Ledger ya. Pembelian euro Jerman. Oke ya, di sini bisa kita dapati ya berapa euro. Jadi setelah kita input berapa besaran rupiahnya, 262.500 ya. Kemudian euronya pembelian segini berarti 529. Nah, sementara proses belum selesai, sudah terjadi kenaikan kurs euro sampai di 540. Maka kalau dirupiahkan akan diakumulasikan jadi segini. Berarti kita punya defisit sebesar 23.373 ya. Di sini kalau kita lihat investments, ya ntar ya, kita ini belum selesai ya. Ini masih WPS 1 ya. Kemudian, nah ini untuk WPE 2 ini kita hanya merekap ini aja ya, merekap saham-saham yang kita miliki ya. Jadi ini saham-saham yang kita miliki
itu kita rekap sertifikat nomor berapa, pemiliknya siapa, 600, 400 berarti kita jadikan 1000 ya, sampai Telkom. Nah, ini sudah ya. Ini kalau ini mudah ya, saya hanya menyalin saja WPE2 itu pembuktian. Nah, ini ya WPE3. WPE3 ini kita mengakumulasikan si apa namanya si euro tadi ya. Dengan demikian diberitakan bahwa PT Nabila Presindo punya simpanan deposito di Bank Berlin, Jerman. Simpanan pokok 1 Maret itu 529. Nah, di sini ada bunga. Nah, bunganya itu sebetulnya sepertinya ada di WPE3, tapi WPE3 tidak ada buktinya di bukunya. Jadi kita sudah ada di sini bunga sebesar 6%, 56 euro ya jadinya ya. Ya, jadi 6% dari 529. Oke, kemudian kita jumlahkan jadi 585. 585 662. 585 662 ya. Sorry, sebentar saya lihat. Ya. Jadi yang kita miliki ini adalah jumlahnya sekian. Dana tersebut disediakan untuk membayar peralatan pencetakan ya. Jadi kita yang harus kita cek adalah ini, sekian euro dipergunakan untuk membeli peralatan percetakan. Ya, membeli peralatan percetakan di Berlin, Jerman. Nah, kemudian untuk terakhirnya ini kita rekapitulasi dari penyewaan kembali tanah dan gedung. Ini kalau ini dari simpanan untuk yang pembelian mesin. Kalau yang ini untuk tadi ya. Ini penjualan pada multi asuransi tadi kan 532 ya. Terus kita jual. Nah, terus kita sewakan yang tadi ya, yang di D1 ini 514. Ya, 514 tadi ya, yang tadi ada. Oh, ini sorry, ini asuransi. Oke. Ya ini ya, penjualan tanah dan gedung ya yang kita dapati. Maka kita kurangi, kita masih ada gain sebesar 18.212 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa lihat di saldo perbuk di tahun di TB2 kita ya. Itu saldo invest ya di sini. Kita lihat investnya land ya, sepertinya di sini. Ya ini ya, 16 sama 5. Ya, ini nanti dicari ya di sini untuk yang tadi ya, sama ya. Ini untuk yang investasi berupa tanah seperti itu. Itu ya prosesnya audit investasi. Dan ya, jadi kita lihat kalau di audit investasi, pertama kita rekap dulu investasi kita yang masih ada dari tahun lalu apa saja. Kalau saham, ingat ada berupa saham itu bisa berupa dividennya dan berupa harga sahamnya. Nah, kemudian kalau ada investasi lain berupa tanah, kita masukkan dulu ya. Gitu. Kalau ada penjualan tanah pun kita masukkan dulu keuntungan kita di sini. Nah, kemudian setelah kita dapati ya, ini saldonya, baru kita yang sekarang itu yang baru apa? Artinya yang baru itu kalau ada pembelian saham yang baru atau kalau ada pembelian aktiva tetap yang baru, nah baru kita sifatnya kita tambahkan. Atau kalau sifatnya penjualan berarti kita kurangi karena berkurang ya. Nah, itu kalau dari segi investasi. Nah, kalau yang pembelian mesin sama investasi ini jangan digabung ya. Karena berbeda ya. Kalau mesin perlakuannya karena kita harus sifatnya masuk ke aktiva yang ya dianggap investasi ya. Betul, dianggap investasi, tetapi dia sifatnya
mengurangi dulu jadi amortisasi ya gitu. Jadi nanti kita pisahkan kalau untuk mesin, tapi non mesin kita bisa include semua di sini ya di atas. Oke, baik. Seperti itu ya. Itu mengenai prepaid audit dan audit invest ya. Kalau untuk tugas ini coba nanti saya cek dulu ya, karena kelemahan kita adalah sumber buku ya. Apakah saya punya data latihan yang ini atau tidak ya? Kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak ada latihan. Tapi nanti ini karena saya mengikuti alur buku. Problemnya di bukunya memang tidak ada. Ya ini adalah latihan yang dari buku yang kita kerjakan ya. Tapi untuk latihan lain memang agak sulit untuk mencari yang sama dengan buku. Yang pasti nanti ketika kita sudah mencapai di ini kan semua audit itu nanti masih ada beberapa ya sampai di M, mungkin sampai di minggu kedua di bulan ini, minggu ketiga di bulan ini saya masih akan bereskan dulu dari buku. Selanjutnya baru nanti project yang dari awal lagi ya kita kerjakan dari A, B terus sampai ke M keseluruhan. Ya, itu baru latihan yang project besarnya itu nanti di sana seperti itu. Seperti itu mungkin ya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Nanti saya coba gabungkan ini semua videonya. Itulah mengapa untuk recording ini butuh koneksi yang besar ya sama karena saya harus ke YouTube-nya ini sangat besar sekali ya. Jadi coba nanti saya convert dulu ke YouTube. Nanti recording ini saya masukkan melalui link YouTube ya. Untuk materi juga nanti saya masukkan ke link YouTube. Tolong Anda nanti perhatikan lagi kalaupun tidak ada tugasnya, tapi karena sebetulnya ini adalah tugas yang ada di buku ya. Tolong perhatikan lagi ininya ya, siklus alur-alurnya yang sudah saya kasih tanda panah dari mana ya. Jadi Anda pahami dulu siklusnya. Baru kalau misalkan nanti saya menemukan latihan atau saya karena memang sulitnya audit itu adalah saya tidak bisa merekayasa latihan. TB1, TB2 itu tidak bisa saya rekayasa. Kalau saya rekayasa nanti akan menghasilkan tidak balance gitu, tidak balance atau bisa juga melebihi 2% gitu kan, itu berarti sudah dikatakan tidak sesuai PABU ya. Jadi memang ini data-data yang memang didapati kredensial. Kalau Anda beli buku pun sulit untuk cari yang kasus seperti ini ya, karena ini data-data yang kredensial yang sifatnya rahasia. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya semua atas perhatiannya. Nanti ditunggu saja untuk link YouTube-nya karena saya harus convert dulu ya, agak lama ya. Eh, Terima kasih untuk absensi, jangan lupa Classroom dilengkapi ya. Sekalipun yang tidak bisa bergabung, absen saja, nanti saya akan upload link YouTube-nya di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, semua terima kasih.